Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Betaria Christine. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Youth for Christ dengan tema Melawan Arus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, dalam kehidupan ini kami mengakui bahwa kami menjalani hidup ini dengan tidak mudah. Ada banyak hal yang boleh kami alami dan kadang-kadang kami tidak mampu berbuat bijak dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah pada saat ini ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, tolong kami ya Allah untuk menjadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat yang akan kita renungkan terambil dari Nehemia Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 31. Pada masa itu, kitab Musa dibacakan untuk didengar oleh rakyat, dan ditemukan, tertulis di dalamnya, bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Sebab, mereka tidak menyambut orang Israel dengan roti dan air, bahkan mengupah Bileam melawan orang Israel dengan mengucapkan kutuk atasnya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari antara orang Israel. Pada masa itu, aku juga melihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, Amon, atau Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbahasa Asdod. Mereka tidak bisa berbahasa Yahudi, hanya bisa berbahasa-bahasa lain. Aku mengecam dan mengutuki mereka. Beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, lalu kusuruh bersumpah demi Allah. Demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah karena hal seperti itu, Salomo Raja Israel telah berbuat dosa? Walau di antara begitu banyak bangsa tidak ada raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa kamu juga melakukan segala kejahatan yang besar itu? Berlaku tidak setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Salah seorang anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat, orang Horoni. Oleh sebab itu aku mengusir dia dari hadapanku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan keimaman, serta perjanjian mengenai keimaman dan orang-orang Lewi. Aku menahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan menetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Aku juga menetapkan penyediaan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Youth yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ikan salmon sangat menarik untuk diamati. Salmon lahir di air tawar. Namun, setelah dewasa, mereka bermigrasi ke laut untuk mencari makanan. Kemudian saat waktunya bertelur, mereka akan mengikuti instingnya, melawan arus air untuk kembali ke sungai asal tempat mereka dilahirkan. Perjalanan melawan arus ini penuh dengan tantangan, seperti predator
arus yang deras, air terjun, dan jurang. Namun, Salmon tetap berenang, melawan arus menuju sungai, karena sungai yang berair tawar dan bersih menjadi tempat yang paling tepat bagi mereka untuk meletakkan telur-telur mereka. Selain belajar dari ikan salmon, hari ini kita juga belajar dari seorang tokoh, yaitu Nehemia. Nehemia adalah tokoh yang penting dalam sejarah umat Israel. Ia memimpin pembangunan tembok Yerusalem dan menunjukkan teladan kepemimpinan yang baik dengan melawan arus pada zamannya. Ia setia kepada hukum Allah dan mengajak umat Israel untuk membaca Taurat serta mendengarkan kembali isi kitab Musa. Ia menegur umat Israel yang tidak setia kepada Allah karena terpengaruh oleh pasangan yang berasal dari bangsa asing. Sekalipun menghadapi tantangan yang tidak mudah, namun Nehemia tetap beriman kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan mengingatnya dan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjadi pemimpin yang melawan arus. Yud, ada beragam tantangan yang harus kita hadapi oleh setiap kita sebagai anak muda, seorang Kristen di tengah arus zaman saat ini. Godaan dan jerat dunia begitu menarik dan dapat menyeret kita ke dalam lingkungan yang salah. Namun, apapun tantangannya, mari kita tetap teguh melawan arus dunia dengan hidup berpegang pada firman Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, kami tahu ya Allah bahwa kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan dalam melewati berbagai arus kehidupan. Tolong kami ya Allah, sehingga pikiran kami boleh dengan semakin jernih memikirkan segala apa yang baik bagi kehidupan kami. Hati kami pun adalah hati yang bening, sehingga dengan bijak kami boleh memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kami, meskipun itu harus melawan arus di antara orang-orang di sekitar kami. Biarlah ya Allah, kami semua dimampukan untuk terus menunjukkan kemuliaan Allah dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Youth yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Youth for Christ sehingga kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa bagikan juga video ini, renungan ini bagi teman-teman kita yang lainnya. Tuhan memberkati.